Kisah Nabi Nuh AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang Nabi Nuh, yaitu kisah Nabi Nuh lengkap untuk beserta hikmah dan mukjizatnya. Nabi Nuh merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Kisah Nabi Nuh yang paling terkenal ialah peristiwa banjir bandang beserta yang menimpa kaumnya yang tidak mau taat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat tersebut, Nabi Nuh beserta pengikutnya setianya membuat kapal besar sehingga mereka bisa selamat dari azab pedih Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Nuh tersebut dapat menjadi rekomendasi cerita anak yang dapat Bunda bacakan kepada si kecil. Kisah Nabi Nuh banyak mengajarkan pesan dan moral dan nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Tak hanya itu, melalui cerita Nabi Nuh, Bunda sekaligus dapat menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak melalui beragam kisahnya. Selanjutnya, kisah Nabi Nuh dan kaumnya membuat kapal besar. Nabi Nuh merupakan nabi yang melakukan dakwah selama 500 tahun dan meninggal di usia 950 tahun. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kaum penyembah berhala. Mereka yakin bahwa menyembah berhala dapat membawa kebaikan dan menolak bala. Nabi Nuh berdakwah dengan sekuat tenaga kepada kaumnya yang keras kepala. Namun kemudian selama berdakwah, ia hanya mendapatkan 70 hingga 80 pengikut saja. Suatu ketika, Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berdoa supaya kaumnya diberi hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut dan memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat sebuah perahu besar. Nabi Nuh dan para pengikutnya yang setia akhirnya membuat perahu di atas bukit. Mereka menebang pohon dan menggunakan kayu-kayunya untuk membuat kapal. Kaum Nabi Nuh yang keras kepala malah mengolok-olok pekerjaan tersebut. Mereka bahkan berani melempar kotoran kepada Nabi Nuh dan para pengikutnya ketika mereka sedang membuat kapal. Setelah perahu Nabi Nuh selesai, beliau kemudian mengajak seluruh kaumnya untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh juga membawa serta seluruh jenis binatang, masing-masing sepasang untuk setiap jenisnya. Selain itu, Nabi Nuh juga membawa benih tumbuhan-tumbuhan. Hal ini supaya kelak jenis hewan dan tumbuhan tersebut tetap bisa berkembang biak. Awan pun mulai mendung, disusul dengan suara gemuruh halilintar. Hujan lebat pun turun amat lebatnya, dan konon tak kunjung reda sampai 3 hari selamanya. Hingga akhir terjadilah banjir bandang. Kapal Nabi Nuh mulai terangkat karena air mulai membanjiri daratan. Tidak ada tempat yang aman dan banjir saat itu kecuali kapal Nabi Nuh. Hujan terus selama 40 hari, 40 malam. Setelah itu hujan perlahan mulai reda dan air perlahan mulai surut. Setelah 150 hari kemudian, Nabi Nuh dan para pengikutnya yang setia turun dari kapal dan mulai membangun kehidupan yang baru. Mereka pun hidup dalam nuansa ketaatan dan kesejahteraan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Nabi Nuh pun semakin banyak dan menyebar ke seluruh pelosok bumi. Selanjutnya, kisah anak Nabi Nuh yang durhaka. Selain kisah tentang umat Nabi Nuh, cerita mengenai keluarga dan anak-anaknya juga menyimpan banyak pesan moral untuk anak. Nabi Nuh memiliki 4 orang putra, yaitu Syam, Kan, Yafits, dan
Kan'an. Pada saat banjir bandang terjadi, semua anak Nabi Nuh berada di dalam kapal, kecuali Kan'an. Ia termasuk dalam kaum pembangkang yang menolak ajakan Nabi Nuh, ayahnya sendiri. Hai anakku, marilah ikut bersama kami. Janganlah engkau turut bersama orang-orang kafir, kata Nabi Nuh mengajak Kan'an. Namun dengan sombongnya, Kan'an menolak ajakan ayahnya. Saat banjir bandang semakin tinggi, Kan'an tak luput ikut terombang-ambing. Ia hanya menggunakan sebilah kayu untuk mengapung. Nabi Nuh sempat berteriak memanggil anaknya tersebut agar naik ke atas kapal. Naiklah ke perahu bersamaku, ajak Nabi Nuh. Akan tetapi Kan'an tetap menolak dan terus berenang ke arah gunung. Padahal Nabi Nuh telah memperingatkan Kan'an bahwa tidak ada yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya ia pun ikut tenggelam bersama dengan orang-orang durhaka lain yang menentang ajaran Nabi Nuh. Nabi Nuh sangat bersedih dan menyesali sikap putranya yang tetap keras sampai saat terakhir menjelang ajalnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan dan menghibur Nabi Nuh. Meski putranya adalah keluarga sendiri, namun ia termasuk kafir karena menentang ajarannya. Selanjutnya, hikmah cerita dari kisah Nabi Nuh untuk diajarkan kepada anak. Dua kisah Nabi Nuh alaihissalam di atas mengajarkan banyak pesan moral. Kesabaran Nabi Nuh alaihissalam dapat berdakwah selama ratusan tahun, meski hanya memiliki puluhan pengikut patut dijadikan teladan oleh umat manusia. Bunda dapat mengajarkan kepada si kecil apabila mengajak orang lain dalam hal kebaikan harus dilakukan dengan penuh kasih sayang seperti yang dilakukan dengan Nabi Nuh dan berdakwah. Bunda ajarkan pula kepada anak bahwa sabar dalam menghadapi kesulitan merupakan kunci kesuksesan. Setiap kali menemui sebuah tantangan dan hambatan sebagai hamba Allah yang baik, maka diharapkan kita menjadi orang yang sabar dan terus tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, janganlah meniru sikap Kan'an dan kaum Nabi Nuh yang tidak mau untuk diajak bertobat dan tetap memilih menjadi kafir hingga azab merenggut nyawa mereka. Bunda dapat memberikan pemahaman pada anak bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah jalan selamat di dunia dan akhirat. Setiap orang akan mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, mukjizat Nabi Nuh. 1. Nabi Nuh merupakan salah satu nabi yang memiliki gelar Ulul Azmi karena kesabarannya dalam berdakwah ratusan tahun kepada kaumnya dan hanya memiliki puluhan pengikut saja. Gelar Ulul Azmi diberikan kepada nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. 2. Nabi Nuh mampu berumur panjang hingga 950 tahun dan berdakwah ratusan tahun. 3. Nabi Nuh dan para pengikut setianya berhasil membuat kapal berukuran sangat besar dan kokoh, hingga juga bisa menampung hewan dan tumbuhan dalam jumlah besar. Kapal Nabi Nuh berhasil melewati banjir besar dan bertahan lama hingga air surut. Sekian dari presentasi saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.